warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang tiada henti-hentinya Allah telah mencurahkannya kepada kita semuanya. Kita syukuri dengan selalu berbuat baik kepada Allah, dengan beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga kita syukuri dengan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka dunia ini. Begitu pula kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kehidupan di masyarakat, maka semakin hari, semakin tahun, semakin tidak jelas antara yang hak dengan yang batil. Misalnya, tidak jelas antara yang suap dan yang sodakoh, hadiah. Pokoknya di musim pilkada, musim pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, pencalonan presiden, pencalonan legislatif, orang memberi suap, akan tetapi ngomongnya itu adalah sodakoh, ngomongnya hadiah, ngomongnya transport, sehingga orang yang menerima, yang memberi merasa itu halal-halal saja. Begitu pula tidak jelas antara yang bid'ah dan yang sunnah, sehingga kadang-kadang yang sunnah yang mati, sementara yang bid'ah yang tumbuh subur di masyarakat. Begitu pula tidak jelas pembeda antara ziarah kubur yang mengandung kemusyrikan dan ziarah kubur yang sunnah sesuai dengan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang memerintahkan untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, al-an fazuruha. Sesungguhnya aku dulu melarang untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah kamu. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan menjadikan kamu zuhud di dunia dan mengingat akhirat. Dalam hadis lain, sesungguhnya ziarah kubur itu akan turakikul qulub, yakni menjadikan hati itu lunak, hati itu
baik ya, lunak, tidak keras. Bagaimana ziarah itu? Ziarah kubur itu adalah kita datang ke kuburan, masuk mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mengucapkan salam, mendoakan, sesungguhnya kamu telah mendahului kami dan insya Allah kami akan berjumpa dengan kamu. Mulai masuk saja sudah jelas kita mengatakan wa inna insya Allah lahiquna bikum, sesungguhnya kami akan berjumpa dengan kamu sekalian. Dalam hadis lain, antum tuba'un wa nahnu furatun, antum furatun wa nahnu tuba'un, kamu mendahului dan nanti kami akan mengikuti. Antum furatun wa nahnu tuba'. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur itu adalah untuk mengingat bahwa kita akan mati ya, akan mati karena akan mengikuti orang yang ada di kuburan itu, yakni masuk ke dalam liang lahat, dimasukkan. Maka harus terus ingat mati dan mempelajari orang mati itu kayak apa, diambil pelajaran, lalu mendoakan orang yang mati sudah selesai ya. Dicampur adukkan dengan yang mengucapkan salam kepada ahlul kubur, kemudian juga mendoakan ahlul kubur, tapi ditambah dengan meminta-minta pada ahlul kubur. Nah, ini menjadi mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Apa itu hak dan apa itu batil? Batil atau al-batil berasal dari kata batala yabtulu, yang berarti rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Ini batil menurut ketentuan agama. Kata batil merupakan lawan kata dari hak. Kata batil ini dalam Al-Quran disebutkan sampai 26 kali, sedang kata hak sampai 277 kali. Jadi hak ini banyak sekali disebutkan oleh Allah. Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Kebenaran, kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau kebenaran secara agama, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka selama kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu merasa ragu. Kita harus yakin bahwa ketentuan itu adalah benar kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus pegang teguh dan memperjuangkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasul, yakni dari sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Karena
kebatilan itu merupakan kebalikan atau lawan kata daripada hak, maka berarti segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hak, ya disebut batil. Kalau dari agama disebut batil kalau tidak sesuai. Maka misalnya tadi ziarah kubur yang sudah kita jelaskan, kalau keluar dari al-haq, dari yang disebutkan oleh Rasulullah, maka menjadi batil. Sedekah, hadiah, apapun namanya, kalau keluar dari ketentuan Allah dan Rasul, maka ya disebut batil karena lawan katanya. Nah, kebenaran tadi ada yang datangnya dari Allah, tetapi kalau kebenaran itu hasil kerja manusia atau produk manusia, kita bisa mempercayai selama mengacu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebenaran itu hasil kerja manusia, produk manusia. Ya. Misalnya membuat hari tertentu untuk mengadakan upacara keagamaan seakan-akan tadi talbisul haq wal batil, itu berarti waktunya itu produk manusia, ya batil waktunya, meskipun kalimatnya mungkin kalimat yang benar yang disampaikan. Contoh konkret misalnya, orang-orang pinggir laut ada nyadran laut. Nyadran laut disebut dengan sedekah laut. Lalu mereka melarung kepala kerbau ke tengah laut. Melarung kepala kerbau ke tengah laut dengan berbagai upacaranya. Sedekahnya bener, wong sedekah. Tapi melarung kerbonya ke tengah laut dengan niat untuk menyelamatkan para pelaut, maka itu batil, produk manusia. Allah tidak mengajari hal itu, Rasulullah juga tidak mengajari hal itu. Karena produk manusia ini bertentangan dengan Allah dan Rasul, akhirnya ya menjadi batil. Beda dengan silaturahim. Ya, silaturahim, orang mengadakan silaturahim, berangkat silaturahim naik mobil, naik sepeda, naik kuda misalnya. Naik mobil, naik sepeda, naik kuda itu produk manusia. Silaturahim perintahnya hanya silaturahim, tapi tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka menjadi produk manusia tadi dihalalkan, boleh. Kemudian yang produk manusia kadang-kadang yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul tidak ada yang mengikuti, sedikit sekali yang mengikuti. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, yang mengikuti banyak sekali. Misalnya
mengadakan kumpul untuk ngaji, ini produk manusia. Kumpul-kumpul di masjid, kumpul-kumpul di mana saja untuk mengadakan pengajian. Di masjid misalnya sekarang. Ketika murni pengajian, berarti sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul, sing melu sithik. Tapi ketika diembel-embeli ngaji ning masjid Aminah ono barokah akeh. Sebab sing ngaji Wali Najmuddin. Ini disiarkan di medsos sing akeh. Kayak wong tenanan pandungone dikabulke. Ada yang ikut ngaji ternyata makbul. Satu, terus cerita mana cerita mana, akhirnya masjid ini penuh. Sampai latar sampai sebelah. Bahkan sampai nutup jalan Teruntung. Wong padha nggawa banyu karena kepingin barokai ababe Wali Najmuddin. Betul, ini menjadi kenyataan di masyarakat. Yang murni pengajian saya ngaji sidik banget. Tapi kalau diembel-embeli di mana saja, masya Allah, besar sekali. Jadi kebatilan itu banyak yang mengikuti. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya, walau furidu ayyuhar rasul annaka ata'ta aktsara ahlal ardi la adalluka an dinillah. Seandainya diperintahkan kepadamu wahai Rasul untuk mentaati kebanyakan penduduk bumi, mayoritas penduduk bumi, mayoritas masyarakat di situ ngikuti kehendaknya masyarakat, la adalluka an dinillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tegas, tidak kuat agamanya, tidak kuat akidahnya, ngikutin, wow, kabeh wong nglakoni ya aku pak melu nglakoni. Ketoke kae kok dadi penak. Maka akhirnya tersesatlah dari jalan Allah. Ma yasiruna ala ma illa ma ala dhannihi. Mereka tidak melakukan, tidak berjalan kecuali di atas apa yang mereka sangka kebenaran. Mereka sangka kebenaran. Tadi talbisul haq wal batil. Misalnya Allah sudah jelas menerangkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi ku agamaku. Ada pembeda antara hak dan batil, ada pembeda antara agama yang salah dengan agama yang benar. Lalu kemudian ada produk manusia yang mengatakan yang baik itu adalah toleransi beragama.
Kemudian memaknai toleransi beragama sampai ke arah akidah dan ke arah ibadah. Sehingga orang muslim mengikuti ibadah orang kafir mengikuti ibadah orang muslim. Bahkan beberapa hari yang lalu viral ada di sebuah daerah orang kafir mati, kemudian ditahlili di telung dino, pitung dino, 40 dino. Nah, ini dzon saja dikira nyampe, dikira itu benar, padahal itu tidak benar. Nah, ini akan terus diikuti kalau tidak diberhentikan. Karena mereka mengikuti juga mengikuti aslafihim. Terjadi demikian karena bitaklidi aslafihim, karena mengikuti para pendahulunya. Wa mahum illa yadhunnun, tidaklah mereka kecuali hanya melalui persangkaan dan juga kedustaan. Persangkaan saja. Kita contohkan lagi. Bulan puasa ada sholat tarawih. Ada sholat tarawih yang cepat banget. 21 hanya dilakukan dalam waktu 23 hanya dilakukan dalam waktu 7 menit. Dikira itu yang lebih baik. Dia melakukan itu hanya mengikuti persangkaan. Karena masyarakat inginnya itu cepat, maka tak cepat ke koyone luwih HP. Ini persangkaannya. Begitu pula setiap selesai salam terus solawatan yang banyak sekali. Juga itu persangkaan saja, dikira itu yang lebih baik, itu yang lebih banyak pahalanya. Persangkaan, bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan persangkaan. Koyone nek setiap setelah salam itu moco iki, koyone luwe apik. Persangkaan kan, koyone lebih apik. Karena yang membuat persangkaan itu para tokoh, maka akhirnya persangkaan itu diikuti oleh orang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Tafsirnya, wala tuhallitul haqq allati bayantuhu lakum bil batil ladzi iftaraitumuhu. Janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran yang sudah aku terangkan bagi kamu sekalian, yang diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dari hadis. Jangan kau campur adukkan dengan batil yang kamu ada-adakan atau yang kalian mengada-adakannya. Jadi kebatilan itu diada-adakan oleh manusia. Wahdharu kitmanal haq as-sharih. Dan tinggalkanlah, waspadalah dari menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab kamu sekalian. Yang ada dalam kitab kamu sekalian, yang kamu sekalian mendapatkannya tertulis dalam kitabmu. Fima ta'lamuna, yang kamu sekalian mengetahui atau kamu sekalian belajar, minal kutub alladzi biaidikum, dari kitab-kitab yang ada di tangan kamu sekalian. Ini ayat Al-Quran berkaitan dengan Bani Israel, Al-Baqarah ayat 42. Akan tetapi hukumnya berlaku
untuk kaum muslimin. Tidak boleh talbisul haq wal batil ini. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ya. Jadi sejarah ini berkaitan menceritakan Bani Israel, akan tetapi hukumnya berlaku untuk kaum muslimin. Dari ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 42, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, di antara bahaya yang mengancam para pemikir dan ulama setiap kaum dan setiap ajaran ialah sikap mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan sesuai dengan keinginannya. Kalau tadi saya contohkan, karena semua contoh tadi kalau diambil kesimpulan, ketika ada pencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, maka yang muncul adalah yang batil. Yang banyak diikuti orang adalah yang batil ketika ada percampuran tadi. Islam agama yang hak. Keyakinan apapun selain Islam, yakni keyakinan apapun yang bertentangan dengan Islam adalah batil. Ya. Keyakinan yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis itulah yang hak. Sedangkan keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka batil apapun bentuknya. Sehingga kalau orang itu akan meninggalkan Islam yang datangnya dari Arab, yakni dari Nabi Muhammad SAW, lalu mengikuti Islam yang sudah digadu-gadu, ya. Itu tadi persangkaan, dikira Islam iki sing luwih apik, Islam iki sing sejati, ya. Islam yang pokoknya agama liya ya bener, ya. Kristen ya bener, Buddha ya bener, ya. Dikira akidah ini yang benar, ini persangkaan, ya, persangkaan saja. Sehingga menolak, paling tidak nyengiti, kalau orang tidak menolak secara langsung, nyengiti Islam yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya yang persangkaan itulah yang batil. Maka orang Islam dilarang mengikutinya, mencampur adukkannya, apalagi mencontohi untuk ikut ataupun mencampur adukkannya. Itu sangat buruk, sangat melanggar Islam ketika ada paham akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak contoh, misalnya Muslim tapi menghadiri perayakan kemusyrikan. Ini orang Muslim ikut perayaan kemusyrikan, dan memang di situ betul-betul ikut. Wong nonton saja tidak boleh, apalagi ikut, lebih tidak boleh lagi. Ya. Zaman Rasulullah, yakni ketika Rasulullah sampai ke Madinah. Di Madinah ada biasa upacara tahunan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian para sahabat ikut nonton. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ada sahabat yang nonton, maka disampaikan sesungguhnya Allah telah memberikan 2 hari raya
yang lebih baik dari semuanya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kau jangan ikut, jangan nonton, ya gampangnya terjemah bebasnya, jangan ikut menonton hari raya itu. Jadi dilarang, apalagi ikut campur di dalamnya. Begitu pula doa bersama dengan orang-orang musyrik di acara kemusyrikan, itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya ada acara tadi nyadran, kemudian kita ikut nyadran, ikut berdoa di dalam acara nyadran itu dengan doa kemusyrikannya. Beda kalau kita datang ke situ untuk menerangkan nyadran iki ora sesuai dengan syariah, dibungkus dengan budaya atau dengan apapun, nguri-uri budaya atau wisata, orang Islam ya nggak boleh. Kita boleh kalau akan menerangkan bahwa budaya ini budaya yang tidak benar, ditinjau dari Islam. Lalu kita mendoakan supaya sirna, itu barangkali diperbolehkan. Tapi nek ndonga niki padha bae ndonga men iki, ya Allah, kita persembahkan kepala kerbau kepada laut, selamatkanlah para laut itu, para pelaut itu. Ini doa enggak benar. Tapi kalau doanya, ya Allah, sirnakanlah kebatilan ini, gantilah dengan yang hak, itu baru barangkali doa yang benar. Orang dikei amplop sing ndongane kuwi. Karena bertentangan dengan yang diinginkan mereka, ya. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min auliya summa la tumsarun. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu akan masuk ke dalam neraka, dan kamu tidak mempunyai penolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu tidak akan ditolong kalau memang tarkanu ilal ladzina dzalamu. Tafsirnya, wala tamilu ila haula'il kuffar adz-zulmah fatusibuhum annar wa ma lakum min dunillah min nasirin yansurukum wa yatawalla umurukum. Janganlah kamu condong kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim yang akan menyebabkan kamu masuk neraka, dan kamu tidak mempunyai penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak mempunyai penolong yang akan menolong kamu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan melindungi urusanmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Surah Hud ayat 113. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, kamu kini jelas di atas petunjuk dari Rabbmu, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi itu berjalan di atas petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah, karena langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat selalu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tidak ada yang ditakuti, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, melanjutkan sabdanya, kemudian nanti muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan, yaitu kemewahan hidup, memabukkan manusia sehingga lupa diri, lupa yang benar, lupa yang salah, talbisul haq wal batil tadi, dan kebodohan. Ya, dua hal ini memabukkan sehingga kamu tidak berjihad, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Maka lanjutan hadis itu, kamu beralih ke situ, beralih kepada kemewahan hidup dan kebodohan. Kok beralih kepada kebodohan? Iya, karena sudah tidak mau mencari ilmu agama, mencarinya ilmu dunia tadi. Kalau terjadi yang demikian, kamu tidak akan lagi beramar ma'ruf dan nahi munkar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani kemewahan hidup yang memabukkan itu biasanya ditimpa atau mengenai orang-orang yang statusnya tinggi, sugih, berpendidikan tinggi, mampu menjadi tokoh. Maka kita lihat berapa banyak profesor, doktor yang mencampur adukkan antara hak dan batil karena hanya ingin dunia. Mendukung orang-orang kafir, memihak kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena ingin jabatan, ingin dunia. Berarti kemewahan hidup yang memabukkan sehingga dia tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti medsos, maka banyak orang-orang yang seperti itu. Lah bagaimana orang yang bodoh? Orang bodoh akan mengikuti apa yang disampaikan tokoh-tokoh yang mencintai dunia tadi. Karena dia orang pinter, bisa ngomong, mempunyai wibawa, maka disangka yang disampaikan itu adalah kebenaran, padahal kesalahan. Ada sebagian orang yang membenci pengajian tapi cinta kumpulan di gereja. Kan aneh toh. Ini karena apa? Karena bodohnya, tidak tahunya, ngikuti apa yang dicari oleh orang yang di atasnya tadi. Sehingga terus, karena dibodohi akhirnya ya terus. Maksudnya bukan orang itu tidak pinter, sangat pinter, tapi bodoh terhadap agama, tidak mau mempelajari ilmu agama dengan benar ya. Dikala itu yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, baik dengan sembunyi maupun terang-terangan, tergolong orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam, menjadi seperti as-sabiqunal awwalun, orang pertama masuk Islam, pahalanya amat sangat besar. Dan situasi ini kalau tidak tertangani di negeri kita ini akan terjadi, lambat laun akan terjadi. Situasi apa? Situasi sudah orang mabuk dunia, bodoh agama, sehingga meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetaplah pada dakwah, yakni menegakkan Al-Quran dan Sunnah secara sembunyi-sembunyi di dalam keluarga kita khususnya, ataupun secara terang-terangan. Jangan sampai kita mendukung kemungkaran meskipun berat, meskipun pahit,
Dalam hadis sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat pada Abu Dzar, yani Anil Aswad bin Syaiban an Muhammad bin Wasi' an Abdullah bin As-Samit an Abi Dzar. Jadi hadis dari Abu Dzar. Ini sanadnya hadis, kemudian ini yang menyampaikan adalah Abu Dzar. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku atau mewasiatkan aku dengan beberapa sifat kebaikan. Ausani bi alla andura ila man huwa fauqi wa an andura ila man huwa duni. Rasulullah telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak melihat orang yang di atasku di dalam masalah dunia, dan supaya aku melihat orang yang di bawahku dalam masalah dunia. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang lihatlah orang yang di bawah kamu di dalam masalah dunia, dan jangan kamu melihat orang yang di atasmu, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadamu. Jadi apalagi dikaitkan dengan ibadah ya. Ketika ibadah kita melihat yang di atasnya. Maka ketika kita mempunyai pikiran yang sempit atau rasa kok rezekiku sempit, rezekiku cilik, rezekiku sidik, sehingga kita menjadi kikir, menjadi bakhil, maka hendaklah melihat orang yang di bawah kita. Oh si fulan kae mbiyek sekolahe bareng aku, saiki rezekine kaya kuwi, padahal podo sekolahane, podo umure ya, misalnya. Kalau yang dilihat ini yang di bawah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dilihat itu yang di atas melulu, ya tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah menjadi orang yang mau bersedekah, tidak akan pernah menjadi orang yang dalam dunia ini menjadi orang yang karim, yang jawad. Padahal karimun jawadun itu asma Allah, dan juga dilakukan oleh Rasulullah, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang suka berderma ya. Kalau kita melihat ke bawah, sebaliknya dalam urusan akhirat, maka kita melihat yang lebih hebat. Misalnya ada orang yang sudah umur tua, kemudian rezekinya pas-pasan, kadang juga kurang, tapi dia aktif berjamaah di masjid 5 waktu, itu perlu kita lihat. Kita terus ngomong dalam diri kita, lah aku ki piye? Aku umure sik nom, rezekiku ya luwih apik, lah kok sholat berjamaah ki aras-arasen banget. Nah, ini memotivasi. Kalau dalam ibadah harus kita melihat yang di atas. Kemudian Abu Dzar berkata lagi, wa ausani bihubbil masakin wad dunuwu minhum, dan Rasulullah juga mewasiati aku, memerintahkan aku agar cinta kepada orang miskin
dan mendekat kepada mereka, ya, mendekat kepada mereka. Dan ini juga banyak penyebab tidak masuk surga atau masuk neraka itu karena benci pada orang-orang miskin, tidak mau untuk menyantuni orang miskin sesuai dengan kemampuan. Misalnya dalam surah Al-Haqqah, sebabnya orang dimasukkan ke dalam neraka, dilanjutkan wa kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itu disebabkan dia tidak iman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak mendorong orang untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Juga dalam ayat yang lain, ma salakakum fis saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Ini penghuni neraka ditanya. Maka mereka menjawab, dulu aku tidak termasuk orang yang mendirikan sholat, tidak melakukan sholat. Lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin, dan juga dulu kami tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, artinya tidak mau bersedekah. Apakah itu makanan berupa gizi ataukah makanan berupa pendidikan? Wa kunna nahudu ma'al khaidin, dan kami terus-menerus berbincang-bincang tentang kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya. Di sini pikirannya batil terus, piye ngalang-alangi Islam misalnya. Bagaimana supaya orang Islam itu tertindas? Pikiran PKI itu. Jadi neraka yang mengancamnya. Juga Abu Dzar mengatakan lagi, wa awsani an asila rahimi wa in adbarat, dan saya diwasiatkan oleh Rasulullah agar mempererat tali persaudaraan, menyambung silaturahim, meskipun orang yang akan aku sambung itu menolak, tidak mau. Jadi nek jengkelan aja suwi-suwi, terus disilaturahimi. Apakah itu jengkelan karo bojone, apakah itu jengkelan karo sedulure, apakah itu jengkelan sama-sama jamaah di masjid misalnya, atau tetangga. Orang yang baik, Rasulullah mewasiati agar membangun silaturahim, meskipun yang disilaturahimi itu adalah menolaknya. Terus silaturahim. Wa usani alla akhafa fillah laumata laim, dan Rasulullah mewasiatkan aku agar tidak takut celaan orang yang suka mencela di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kebenaran itu jangan takut dicela orang, itulah dalam memperjuangkan kebenaran, dalam melakukan kebenaran. Ibaratnya kita bekerja atau beramal, bekerja di lingkungan yang tidak baik, lingkungan orang-orang wong sholat berjamaah, lalu kita setiap ada waktu berangkat ke masjid, bisa jadi mereka akan mencela. Wis ora duwe 5 waktu ke masjid, lah kan ngurangi kerjanya, celaannya gitu. Atau juga mengatakan, oh kayak biar sholat berjamaah 5 waktu ya isih utuh. Biar sadurunge sholat ya kaya kuwi, saiki sakwise sholat 5 waktu ya seperti itu. Maka itu laumata laim bagi orang yang teguh imannya,
sesuai wasiat Rasulullah, alla akhafu, jangan aku takut terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika aku berada di jalan Allah. Wa awsani an aqulal haqq wa in kana murran, dan Rasulullah mewasiati aku agar berkata yang benar meskipun rasanya pahit, meskipun risikonya berat. Wa awsani an aksura min qauli la haula wala quwata illa billah, dan Rasulullah juga memerintahkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku agar aku banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya qaulu la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah merupakan simpanan dari simpanan-simpanan surga. Banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, jika sesuatu yang batil ditampilkan sebagai kebatilan 100%, maka tidak ada sesuatu yang perlu dicemaskan, karena orang akan mengetahuinya sebagai kebatilan dan menjauhkan diri darinya kalau ditampilkan 100%. Tidak talbisul haq wal batil. Misalnya dulu tahun 48, tahun 65, PKI itu betul-betul menampilkan ke-PKI-annya, maka orang benci semuanya. Kebatilannya dijelaskan terang-terangan. Tapi ketika PKI itu berlindung pada Pancasila, pada Islam, orang bingung, sing bener iki sapa lho. Ini adalah karena campur aduk tadi. Dan jika kebenaran ditampilkan sebagai suatu kebenaran 100%, maka para penentang tidak akan mampu berbicara apa-apa. Orang-orang pun akan menyambut kebenaran tersebut dengan segala senang hati. Ya. Kalau kebenaran ditampilkan 100%, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya. Hak ya disampaikan dengan hak, batil disampaikan dengan batil, tidak ada kerugian akhirnya. Kerugiannya yang ngikuti batil ya neraka nanti, itu aja. Kalau sampai mati tidak bertobat, tidak kembali ke jalan yang hak. Saya contohkan, menyambung contoh yang awal, yakni money politik, talbisul haq dan batil. Ketika ada talbisul haq dan batil dalam masalah ini, maka setan gembira, lalu setan menyusup masuk ke dalam al-batil tadi. Money politik, kalaulah yang nyalon kemudian aparat negara seluruhnya mengatakan bahwa moneypolitik ini haram, lalu betul-betul yang melakukan itu ditindak. Undang-undang kan sudah mengatakan haram kan, yang diputuskan oleh para orang-orang besar, tapi tidak ada tindakan. Seandainya itu batil, diterangkan batil, maka para calon tidak ada yang dirugikan, karena mereka terus akan berjuang, akan mengambil suara rakyat, mengambil cintanya rakyat dengan perilaku dia, dengan program-program dia, dengan kecerdasannya. Setan tidak bisa menyusup di situ. Tapi karena tadi talbisul haq wal batil, setan menyusup, akhirnya berlomba-lomba untuk mengeluarkan duit, bukan mengeluarkan program. Program itu hanya sekedar pada waktu pada waktu debat itu aja. Tapi tidak unsur utama. Unsur utama menjadi
berhasil dalam kontestan tadi adalah duitnya. Akibatnya apa? Akibatnya ada yang dirugikan. Karena sana mengeluarkan 15 miliar misalnya, sing siji yo kepingin 15 miliar. Padahal sing dadi mesti siji. Lah sing siji kan melas. 15 miliar melayang mbuh ning endi nggone. Ya nek memang duite akeh, lah nek duite ora akeh. Nek mana duite utang, utangnya berbunga lagi. Wes. Ini karena apa? Akibat daripada talbisul haq bil batil. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah bahaya itu terletak di dalam ketidakjelasan antara yang hak dan yang batil. Karena telah tercampur aduk, maka kondisi ini memberikan kesempatan bagi kekuasaan setan untuk menyusup sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Hal itu yakni datang ke majelis taklim membawa air, kemudian air ini akan menjadi berkah. Menjadi berkah. Bagaimana menurut hukum Islam? Tidak diperbolehkan. Media air itu diperbolehkan jika kita sendiri saja berdoa, yakni yang ada hadis Rasulullah bisa membaca al-muawwidzatain qul huwallahu ahad, al-ikhlas dan muawwidzatain qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan pada air. Tapi itu bukan berarti air ini menjadi barokah, bukan. Tapi air ini diminum bisa menyembuhkan atau sebagai sarana penyembuh daripada penyakit. Itu yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nggawa air neng majelis Rasulullah, tidak seperti itu. Nah, karena tadi yang sudah saya katakan, talbisul haq bil batil, mau nih wong siji sing kaya kuwi. Tapi mungkin juga datang kepada si ustadznya tadi, njaluk ditungake, lalu ustadznya nganggo media air itu memang boleh. Lah ngisuke cerita aku ngaji ning nggon Pak Nur, nggawa banyu aqua, anakku ning omah lara, terus aku banyu aquanya tak ombekke atau tak duske karo anakku mari. Mau nih lara tok kuwi. Terus ngisuke ana wong cerita meneh. Sing jenenge cerita itu kata peribahasa Arab al-kalam dzu sujun. Bisa memasukkan ke penjara, bisa juga memanjang. Akhirnya bertambah-tambah. Ana meneh sing cerita, aku nggawa banyu, alhamdulillah teko ngomah rezekiku lancar, banyune tak gabyurke ning gone dodolanku, walarise ora karuan. Wis cerita dari mulut ke mulut bertambah, satu mulut menambah lagi, akhirnya kabeh wong ngaji nggawa banyu. Ya. Nah, ini menjadi kultus juga akhirnya. Begitu Bapak ya, tidak perlu ngikuti yang itu. Ya. Ada lagi? Ya. Saya tidak mendapatkan hadis yang seperti itu. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan, ana awwalu mantun syakkul ardu yaumal qiyamah. Saya yang pertama akan dibangkitkan pada hari kiamat.
Yani kuburnya akan dibuka yang pertama kali pada hari kiamat untuk dibangkitkan. Jadi kalau saya tidak mendapatkan hadis yang seperti itu, mungkin yang lain ada, tapi saya yakin umpamanya hadir ke ngopo, umpamanya hadir. Wong kita itu diperintahkannya untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nek hadir Pak Opo gitu. Terus Pak jaluk ya Rasulullah aku dongake ya ora juga. Apa ana sing weruh? Wallahu alam bisawab. Tapi saya sarankan tidak perlu meyakini hal itu karena orang sudah meninggal ya sudah. Ya. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda inqita'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaa'ah wal zuhd wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.